sama dengan titik-titik. Pokoknya nanti kalau kalian ketemu soal dy per dx itu artinya turunan ya. dy per dx itu sama aja kayak y aksen. Atau sama aja dengan ini saya. Kalau misalnya nanti fungsinya f itu bisa jadi yang ditanya adalah di sini df per dx itu ya. dfx. Nah, itu sama artinya, atau bisa jadi nanti adalah f aksen x. Nah, ini lambang turunan semua ya. Jadi nanti kalian harus tahu kalau ada soal menanyakan dy per dx, oh berarti itu ya aksen, sama ya artinya. Atau dfx per dx itu sama aja dengan f aksen x, cuman beda lambang penulisan aja. Nah sekarang saya mau tanya sama Noel, jawabanmu apa yang nomor 2A? Halo Bu. Oke. Noel. Nomor 2A kamu jawabannya apa Noel? Bu. Kenapa Bu? Nomor 2A. Nah ini. Nomor 2A ini. Jawabanmu apa? dy per dx-nya apa? 2A 2x kuadrat. Kamu pakai cara apa Noel? dx per d. Enggak, maksudnya dy per dx-nya kamu pakai apa? Rumus apa? Kan rumusnya ada 4 ya, saya ingetin lagi rumusnya. Rumusnya kan ada 4 tuh. Rumus pertama itu turunan cara biasa ya, yang A kali N, X pangkat N min 1 itu ya. Kemudian rumus yang kedua itu kalau bentuknya perkalian ya, U kali V. Jadi U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Atau rumus yang bentuk pecahan ya, U per V ya. Kalau U per V itu berarti U aksen dikali V min V aksen kali U dibagi V kuadrat. Atau rumus yang keempat, itu aturan rantai ya. Nah sekarang, yang nomor 2A ini kamu kerjakan pakai rumus yang pertama kah, kedua, ketiga, atau yang keempat. Oke, cara apa? Ya? Oke, cara yang diaksen terus yang bawahnya dikuadratin, Bu. Oh, berarti U per V ya. Oke, dy per dx pakai U per V. Saya tulis dulu rumusnya supaya kalian sembari mengingat rumusnya ya. U aksen dikali apa, Noel? Yuk lanjutin biar apa? U aksen dikali apa? Ayo, Noel. Sambil buka modulnya nggak apa-apa. Turunan yang bentuk pecahan ya. U aksen dikali apa Noel? U per V kuadrat. U kuadrat. U aksen dikali V. Terus? Kuadrat. Terus? Min? Apa? Sambil dilihat modulnya, Noel. Yang kumpulan rumus-rumus rumus turunan fungsi aljabar ya. Yang bentuk pecahan. Dikurang U kali V aksen, Bu. Ya, V aksen kali U sama aja ya. Kemudian dibagi sama V kuadrat, Bu. V kuadrat ya.
B kuadrat. Nah, ini rumusnya. Terus, hasilnya apa? Hasilnya apa? Sama dengan Bagi Bu. Prama, kamu kenapa? Kamu terlambat lagi. Tiduran Bu. Ya, kamu saya tulis terlambat tuh ya. Ngantuk banget Bu. Aduh, kamu begadang ya? Enggak Bu. Saya habis melakukan aktivitas berat Bu. Waduh, tapi nggak boleh terlambat sekolah. Kamu saya tulis terlambat tuh ya. Oke, lain kali nggak boleh diulangi. Yuk lanjutin Noel. Hasilnya apa, Noel? Hasilnya 2x kuadrat min 4x plus 2 per x kuadrat. Coba saya tulis dulu. Bentar. Pecahan ya? Di atas pembilangnya apa? 2x kuadrat. 2x kuadrat. Sebentar, pelan-pelan. 2x kuadrat. Terus? Langsung jawabannya kan, Bu? Nanti kita cocokkan. Min 4x plus 4x plus 2 per x kuadrat min 2x plus 1. Ya. Ya. Gitu. Coba sebentar. Kalau pembilangnya saya faktorkan 2-nya, boleh nggak? Nih. Faktorkan 2-nya ya. Nah. Oh, ini sama, Noel. Bisa dicoret nih, Noel. Sama nih, Noel. Coret sama ini nih. Jadi hasilnya berapa, Noel? 2. Gitu? Disederhanakan lagi ya, Noel ya. Baik, Bu. Oke. Yang lainnya. Apakah ada yang mengerjakan dengan cara yang berbeda selain pakai U per V? Saya, Bu. Pakai cara apa? Saya pakai cara biasa, AMX N-1. Berarti fungsinya kamu atasnya apain? Saya itu dulu, faktorin dulu yang 2x kuadrat. Ya, oke. Ini difaktorin dulu. Jadi pembilangnya jadi 2x plus berapa? Plus 5 ya? Iya, plus 5 sama x min 1. Ya, penyebutnya x min 1. Terus dicoret dulu ya? Iya. X plus 5. Ya, terus kemudian langsung diturunkan ya? Oke, ini saya... Ya, atau saya tulis atau juga. Hasilnya sama ya? Terus sama, Bu, sama. Ya, oke. Dan sama. caranya lebih mudah ya. Nah, ini pakai cara turunan pakai rumus 1 gitu ya. 1. Caranya difaktorkan dulu fungsinya. Setelah difaktorkan, kemudian coret yang sama, bentuk sederhananya ini yang kita turunkan. Jadi ketemu Y aksennya ya, atau dy per dx-nya. Dy per dx-nya itu sama dengan, ya udah 2. Udah langsung selesai ya. Karena turunan dari 2x, 2, turunan 5, 0 gitu ya. Apakah ada pertanyaan nomor 2? Plus.
Oke, kita lanjutkan yang B sekarang. Oke. Ya. Nomor 2B. Saya mau tanya sama Leon. Leon, kamu nomor 2B dapat berapa? A plus B-nya? 4,5, Bu. 4,5. Oke. 4,5-nya dari mana? A-nya berapa, Leon? A-nya 4. A-nya 4. B-nya berapa? 1/2. Setengah. Ya, oke. A-nya dapat 4 itu dari mana, Leon? A-nya dapat 4 itu dari mana? Dari 3 itunya, Bu. Dari Kan caranya 3. gimana? Caranya? Udah, caranya. Caranya aja. Caranya gimana? Pertama, kamu mengerjakan apa? Sama saya nyari Y-nya dulu, nyari aksennya. Ya, Y aksen. aksennya itu Ya. 12x kuadrat plus X. Oh, Terus, ya, aksen dari sini. Ya, aksen kan dari sini. iya dari situ. Ini apa nih? Ya, aksennya apa? Terus jadi kan itu X per 3 ya. Jadi ya aksen 3AX kuadrat Ya, plus 3AX 2BX. kuadrat plus 2BX. Itu sama dengan yang ini ya. Iya. Ya, kemudian kamu ketemu nilai B-nya jadi 4 itu dari berapa sama dengan berapa? 3AX kuadrat plus 2BX. Ya, benar. Itu saya rubah jadi 12X kuadrat plus X. Oke, jadi pertama adalah kalian kerjakan Y ini diaksenkan ya. Nah, ini kan Y aksen itu kan sama dengan DY per DX kan. Nah, kemudian Y aksennya kan, Y-nya kan kita punya ini. Nah, ini kita turunin nih. Nah, kita turunin ya. Kita turunin itu jadi aksen di sini. Jadi di sini jadi apa tadi? 3A ya. 3A kuadrat X kuadrat ya, Leon ya? Iya. Kemudian ini 2B X doang ya? X doang. Nah, ini sama dengan yang ini. Yang sudah diketahui di soal ya. Nah, kok gede. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian lihat bentuk seperti ini, jangan bingung. Pasti koefisien X kuadrat ini yang sebelah kiri akan sama dengan koefisien X di sebelah kanan ya. Jadi 3A itu pasti nilainya sama dengan 12. Ketemu nilai A, kemudian 2B ini pasti sama dengan 1. Kalau X doang itu artinya 1. Jadi ketemu nilai B-nya setengah. Ya udah, berarti A ditambah B 4,5. Gitu ya. Jelas ya, yang B ya. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti itu, jangan bingung. Kemudian yang C. Nah, yang C saya mau tanya sama Esi. Kamu mengerjakan soal ini pakai rumus apa? Rumus yang NU pangkat N-1 kali U aksen. Oke, berarti pakai aturan rantai ya? Pakai aturan rantai. Ya, atau rumus keempat ya. Rumus keempat. Supaya kalian tahu ini pakai yang mana gitu ya, supaya jelas. Nah, di sini N-nya berapa Esi? Apa? Nilai N-nya berapa?
Nilai N-nya berapa? 3/2. 3/2, betul. Kemudian U-nya yang kamu jadikan U itu yang mana? 4x plus 5 Ya, pangkat 4x plus 5. 1/2. Bukan dong. Yang jadi U, yang di dalam kurung aja. Oke. 4x plus 5. Oke, betul. Nah, sekarang dy per dx-nya atau y aksennya sama dengan 6 dalam kurung 4x plus 5 pangkat setengah. bentar, pelan-pelan. 3/2 dulu ya. N-nya turun dulu Iya. ya. Oh iya. Oke. Bentar. 3/2 turun. Kemudian dikali U pangkat N-1 Plus ya. 5. Ya. Ya. Ya, pangkatnya menjadi berkurang 1 ya. Setengah. Jadinya berapa? Setengah. Tuh. Setengah. Kemudian dikali 4. 4. Oke. Dikali 4. Saya kayak gini aja. Nah, kemudian ini masih bisa disederhanakan ya. Sederhananya apa ya? Iya bisa. 2. Berarti Maksudnya 6. 2 dicatat sama 4. Ya, jadi Jadinya 6. Ya, 6. Sama 3. Iya. Ya. Kemudian ini dijadikan akar juga boleh ya. Saya tulis jadi akar aja ya. Pangkat setengahnya. Jadi akar dari 4x plus 5. Plus 5. Nah, itu ya. Oke. Sekarang yang D. Nah, yang D. Yang D saya mau tanya ke Albert. Bert, kamu pakai rumus apa yang D? Yang D saya itu, Bu. Turunin dulu, Bu. Turunin apanya? Apa namanya? 6 min X. 6 min X kuadrat. Oke, itu sebagai apanya? 6 min X kuadrat itu sebagai apanya? Ini kan kamu turunin dulu nih. Ini jadi apanya? Iya bukan sih, Bu. Hah? Y kan ini. Y-nya kan ini. Pangkat 3 ini. Berarti kalau kamu ambil yang di dalamnya aja, ini sebagai U kan? Ya. Ya enggak? Iya, Bu. Ya. Nah, ini kan kamu turunin kan? Turunannya apa? Jadi U aksen kan? Iya, Apa? iya. U aksennya apa? Min 2X. Min 2X. Ya. Nah, kemudian turunan Y-nya kamu pakai apa? Y aksennya atau dy per dx-nya? Kamu pakai rumus apa? Y aksen ya, sama aja. Apa? Pakai cara apa? Ya udah hasilnya deh, apa? Itu, Bu. Min 6X. Min 6x. Pangkat Ya. 5. Min 6x. Kemudian, kok pangkat 5? Kenapa pangkat 5? Dari mana? Min 6x-nya benar. Ini dikali ini. Hebat. Bentar lagi ulangan, kamu harus bisa, Bert. Ini pangkatnya berkurang 1, Bert. Jadi, ini pakai aturan rantai lagi ya, sama kayak yang punya Esi tadi, nomor C. Pakai aturan rantai. Aturan rantai atau rumus keempat ya, yang Y sama dengan U pangkat N itu ya. Jadi U-nya, ini yang di dalam kurung ini kamu turunin dulu, ini udah benar nih step yang ini. Kemudian rumusnya kan, apa coba, ini saya tulis di sini ya.
Y sama dengan, supaya ingat rumusnya, Y sama dengan U pangkat N. Atau saya tulis A kali U pangkat N juga boleh. U pangkat N. Nah, kemudian turunannya Y aksen sama dengan A dikali N dikali U pangkat N min 1 gitu ya. N min 1 jangan lupa karena diturunin ya. Kemudian dikali sama U aksen. Nah, seperti itu ya aturannya ya. Jadi kalau aturan rantai itu kenapa aturan rantai? Karena habis diturunin yang pangkat terluar ini, kita masih harus mengalih sama turunan fungsi yang di dalam ini. Nah, ini yang bikin dia disebut aturan rantai itu kita menurunkan lagi di fungsi yang sudah kita turunkan. Jadi pertama kita menurunkan pangkat yang di luar ini turun ke bawah, kemudian pangkatnya berkurang 1 dulu, kemudian dikali sama yang di dalam kurung ini, turunannya ya. Nah, ini U aksen. Begitu. Jadi di sini tadi Albert sudah menurunkan U-nya dulu ya. U-nya ini 6 min X kuadrat itu diturunin dulu. Jadi turunan 6 0 ya. Turunnya dari min X kuadrat itu adalah pangkatnya turun kan jadi min 2X. N min 1 kan berarti pangkat 1. Kemudian baru kita memakai aturan rantainya. Kalau bentuknya seperti ini artinya A-nya 1 ya. A-nya nggak ditulis nih, nggak ada, berarti A-nya 1. Berarti 1 kali 3 gitu ya. 3-nya turun ke bawah. 1 kali 3, 3 dikali 6 min X kuadrat pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 2 lagi. Kemudian dikali sama min 2X. U aksen ya. Kemudian min 2X kita pindah ke depan, dikali sama 3, jadinya min 6X. Gitu ya. Jelas? Albert? Ya, jelas. Oke, jadi pangkat 5-nya nggak usah ada ya. Ini kamu jabarin ya, jangan. Kamu buka pangkat 2-nya. Sampai ini aja ya, biar kamu nggak buang-buang waktu banyak. Sampai ini sudah benar. Gitu. Jadi fungsinya dijabarkan itu kalau misalnya kita mau menyederhanakan, mau dicoret dengan penyebutnya misalnya ya. Kalau nggak ada yang mau dicoret, ini bentuknya sudah sederhana, jangan dibuka lagi. Gitu. Sekarang kita lanjutkan yang E. Oke, yang E. Yang E, saya mau tanya sama Fanya. Fanya, kamu dapat berapa jawabannya yang E? Saya nggak yakin, Bu, karena saya nggak ngerti cara yang E. Ya, nggak apa-apa. Yuk, berapa jawabanmu? 17/3. Ya, betul. 17/3. Nah, kamu mengerjakan pakai cara apa? Fanya. Pakai rumus apa? Itu saya Ubah dulu. Oke. Ya, itu Ya, dibagi ya. dulu. Oke, sebentar pelan-pelan Fanya, biar yang lainnya bisa ngikutin. Ini pangkat sepertiga ya, naik ke atas gitu ya maksudmu ya? Iya. Oke, ini saya copy dulu. Dikali sama X pangkat min sepertiga berarti ya? Fanya? Iya. Ya, nah. X pangkat min sepertiga. Kenapa min sepertiga? Karena itu X-nya ada di bawah, jadi kalau ya. Akar pangkat 3 itu artinya bukan pangkat 3 tetapi pangkat super. Kenapa? Karena akar ya. Akar itu pasti pangkatnya pecahan. Kemudian karena dia ada di bawah, kita naikkan ke atas sejajarkan dengan pembilang, dari penyebut naik ke atas menjadi pembilang, dia pangkatnya harus jadi minus, jangan menjadi 3 ya, jangan dibalik pecahannya, tetapi dia berubah menjadi minus. Nah, ini biasanya kalian kan lemah di aljabarnya ya, suka
Ini harus jadi apa ya? Gitu. Nah, kemudian ini dikali ke dalam ya. Jadinya hasilnya adalah X pangkat berapa nih? 5/3. 5/3, benar. X pangkat 5/3. Kemudian yang belakang min 3, X pangkat berapa? 2/3. 2/3, betul. Ini 2/3. Ya, habis itu kita turunkan ya. Ini saya tulis dulu F aksennya. Bu, tapi awalnya itu saya kan udah dapet rumusnya itu. Terus saya tuh langsung masukin F8-nya gitu. Terus saya nanya sama teman saya, katanya itu salah, harus diturunin lagi. Terus saya nggak ngerti kenapa harus diturunin lagi. Kok harus diturunin lagi? Bentar, kita bahas di sini aja biar kamu nggak bingung. F aksen X-nya berarti apa, ayo? 5/3 X. Benar. Jangan temanmu yang salah. Kalau salah jangan diikutin. Nah, ini pangkatnya jadi berapa? Pangkatnya jadi berapa? 2/3. 2/3, benar. Kemudian dikurang? Dikurang 3 dikali 3 dikali 2/3. 2/3. Jadinya 2 ya? Ya. Ya kan? Oh, Ya. tapi ini pangkatnya jadi berapa nih pangkatnya? Min 1/3. Min 1/3 ya? Oke, saya copy dari sini aja. Min 1/3. Nah, kemudian kan yang ditanya F8. F aksen 8 ya. Nah, udah langsung X-nya diganti 8 aja dari sini. Ya. Jadi ini langsung masukin aja nih. Saya copy dari sini aja semuanya. Tapi X-nya kita ganti jadi 8 ya. Karena yang ditanya adalah F8. Ini berarti jadi 8. Kemudian ini jadi 8. Nah, seperti itu. Ya udah tinggal dilanjutin kok. Ini udah ketemu 17/3 kok. Nah, 8-nya dijadikan 2 pangkat ya? 2/3. Ya, betul. Ini semua saya copy. Nah, ini jadikan 2/3. 2/3. Nah, ini juga sama. Atau saya copy aja ke sini. Nah, seperti itu. Ini pangkat berpangkat, itu artinya pangkat dikali ya. Jadi 3 dikali 2/3 berapa? 2. 2, ya. Jadi ini 2 itu baru pangkatnya ya. Ini kan ada 2 pangkat. Saya copy dari sini. Ini F8 tadi ya. F aksen 8. Ya. Nah, ini jadi pangkatnya dikali jadi pangkat 2. Ini saya buang aja. Ini pangkat 2. Ini saya buang. Pangkat 2. Nah, kemudian ini pangkatnya dikali jadinya pangkat berapa nih? 2 dikali 1/3 min 1/3 jadinya berapa? Min 1. Min 1, betul. Ini kita ganti aja dengan pangkat min 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini sama dengan 2 pangkat 2 kan 4 ya. 4 dikali 5 ya, jadinya 20/3 ya, benar nggak? Iya. Ya, ini 20/3. Kemudian yang ini 2 pangkat min 1 itu berapa? Setengah. Setengah, betul. Pokoknya harus aljabar itu harus teliti ya. Ini bentar saja turun. Dikali setengah. Setengah itu dari
2 pangkat min 1 itu setengah, jangan min 2 ya. Nah, kalian suka keliru di situ. 2 pangkat min 1, min 2, Bu. Ya, salah. Kemudian, nih, perkalian pangkat berpangkat itu artinya atas dikali atas itu ya, jadi 6 dibagi 3. Biasanya saya itu kalau koreksi suka nyesak sendiri, lihat. 3 dikali 2, kemudian 3 dikali 3 ke bawah. Jadi 3 itu jangan pernah dikali ke bawah ya. Jadi ini perkaliannya hanya ke atas. 3 kali 2, hasilnya berapa, kemudian dibagi 3. Gitu. Oke, nah ini berarti 2 dikali setengah kan 1 ya. Berarti ini tetap sama, 20/3 dikurangi 1. Ya udah, 17/3 ini jawabannya. Tuh. Nanti kalian harus cepat ngitungnya loh ya. Ini SMP nih, kecepatan menghitung seperti ini waktu SMP. Jadi harus drilling lagi ya, aljabar ya. Karena turunan itu pasti berkaitan dengan pangkat pecahan, pangkat bulat ya, pangkat bulat, pangkat pecahan. Itu waktu kelas 10 kalian kan diulang lagi kan. Itu harus didalamin lagi karena nanti akan dipakai di sini. Tuh. Apakah ada pertanyaan yang E? Jadi nggak usah diturunin lagi ya, Fanya ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini saat yang penting kamu udah menurunkan ini, kemudian X-nya langsung diganti, nggak usah disederhanakan dulu, nggak apa-apa. Langsung diganti X-nya jadi 8 karena yang ditanya adalah F aksen 8 ya. Gitu. Apakah ada pertanyaan yang E? Ada yang kurang jelas bagian yang E? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan yang E. Oke, aksen 1 yang ditanya. Ya, saya mau tanya sama saya. Dani, dan Ya, Bu. kamu mengerjakan yang F pakai cara apa? Pakai yang ini, Bu. Apa? Yang mana tadi? Pakai yang ini? Yang di D? Iya, itu, Bu. Iya, pakai itu. Oke, berarti pakai aturan rantai ya? Pakai Iya. aturan rantai. Oke. Berarti yang jadi U-nya? Yang jadi U-nya itu. Yang ini ya? Iya. Biar nggak keliru. Kita bahas bagian ini U-nya sama dengan 2X plus 1/2X ya. Nah, ini turunannya apa? Ya, aksen, U aksen, kok U aksen salah. Ini U-nya. Ini U-nya, kemudian U aksennya. U aksen. U aksennya sama dengan apa? Dani? U aksennya 2 min 1/2 X pangkat min 2. Min 1/2. Ya. 1/2 X pangkat 2 ada enggak di sini ada. Ya, seperti itu ya. Salah. Ada di bawah ya pangkat 2-nya ya Dan ya. Itu Dan. Nah, baru kemudian di aksennya copy sama dengan
G aksen. G aksennya berarti? G aksen itu yang Turunannya, nah ini turunan ini. 2/2 nggak sih, Bu? 2, ini 2 turun dulu kan? Iya, 2. 2, kemudian dikali sama ini pangkat berapa kalau udah diturunin? Pangkat N-1 dan N-1 dan oh, jadi berapa nih? Kok Jadi? beda ya? berapa N-1? Kalau saya langsung saya kayak langsung gitu, Bu, kayak langsung pangkat 2 dalam kurung 2x plus setengah x min 1 terus lanjutin gitu. Lah iya, ini kan diturunin. Kalau diturunin pangkatnya kan harus N-1 kan? Maka ini pangkatnya jadi berapa? Kalau N-1. Kan Pangkat 2-nya 2. turun. Kan 2-nya turun dulu. 2-nya turun dulu kan? Jadi N kan? Ya, Bu. Kemudian ini pangkatnya kan ini U Iya. berpangkat N-1 kan? Ya nggak? Iya. Ya. Kalau N-nya 2 min 1 Iya. jadinya pangkat berapa berikutnya? Hasilnya jadi pangkat berapa? Pangkat 1 Pangkat dong, min Dan. 1. Pangkat 1 dong, Pangkat Dan. 1. Pangkat 1. Kan 2 min 1, Dan. Iya, iya. Nah, kemudian dikali sama U aksen kan? Berarti dikali sama ini. Nah, gitu ya. Nah, sampai ini boleh. Kemudian Ya, Bu. karena yang ditanya G1 kan, G aksen 1 berarti langsung X-nya diganti 1 ya. Ini langsung ganti aja. X-nya jadi 1. 1 ini dikali 1. Kemudian ini dikali 1. Kemudian ini dikali 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian tinggal dihitung deh. 2 ini tetap ya, 2. Kemudian ini 2 kali 1, 2. 2. Ya, Bu. Ini 1/2 ya. Ditambah. Itu, iya, iya. 1/2 kan? 1/2. 1/2. Iya. 1/2. Kemudian 2 min 1/2 ya. 1/2 lagi. 1/2 lagi. Oh, ini gampang kalau kita sederhanakan dulu nih. Ini harusnya dikali ke dalam dulu nih, biar gampang. 2 dikali 2x dikali 2 berapa, Dan? 2x dikali 2 berapa? 2x. 2x dikali 2 kok. 2. X kali 2. 4x, 4x. Nah, 4x. Kemudian 2x dikali min 1/2x kuadrat hasilnya apa? 2x dikali 1/2x kuadrat. Bingung, Dani, bingung. 2x dikali 1/2x kuadrat. 2x per 2x kuadrat. 2x per 2. Ya. Iya. Kalau 2x-nya saya coret, boleh dong. Maka hasilnya jadi 1/x dong. Ya nggak? Ya, Dan? Bisa, Bu. Ya. Kemudian, yang ini. 1/2x dikali 2. Hasilnya apa, Dan? 2/2x. 2-nya dicoret, boleh nggak? Kalau 2-nya dicoret, jadinya apa? Di 1/x. Ya, 1/x. Kemudian yang terakhir nih, 1/2x dikali min 1/2x kuadrat. Jadinya min keper apa? Berapa, Bu, tadi, Bu? Ini loh, 1/2x dikali sama 1/2x kuadrat.
Jadinya 1/4 X. 1/4 1 per 4 X pangkat? pangkat 3. Ya, X pangkat 3. 4X pangkat 3. Nah, dari sini ini kan bisa kita buang tuh. 1/X-nya ya. Ya, salah. Iya, Bu. Nah, jadi ini sama dengan 2 kali 4X min ini aja nih. Nah, ini sebenarnya kita lebih gampang pakai yang ini aja berarti. Saya batal ya. Batalin. Saya ganti yang kecil aja. Ini saya buang dulu nih. 1 ya. Nah, ini X-nya diganti 1. Saya tulis supaya kelihatan. Nah, kemudian sama dengan, berarti ini menjadi 2 kali 2 kalinya biarin aja. 4 ya. Kemudian ini menjadi 1/4 ya. Bu. Min 1/4. Satu per 4. Nah, kemudian sama dengan ini dikali ke dalam ya. 8 min setengah ya. 8 min setengah. Ya, 8 min setengah berapa? 15/2. Alah, kok pakai disamain penyebut 7,5 aja udah gampang banget. 8 dikurangi setengah. Ya. Iya, Bu. Ya. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan yang F? Apakah sudah jelas yang F? Bu, kalau saya jawab 15/2, perlu disederhanain lagi nggak, Bu? Enggak, itu udah sama. Oke, Bu. Ya. Tapi kalau misalnya nanti waktunya cepet-cepetan ya, nih, 8 dikurangi setengah, itu kan ya udah. Ini kan jadi 7, 2/2 gitu kan. 8 itu adalah 7, 2/2. 7-nya dikurangi enggak ada kan. Ya udah, ini jadi tetap 7, kemudian 2/2 dikurangi 1/2 ya, itu tinggal setengah gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang G. Bu, untuk yang F itu saya caranya beda, Bu. Caranya beda, pakai cara apa kamu? Saya kuadratin dulu, Bu. Kuadratin dulu. Oh, oke. Ya, sama aja. Boleh. Karena pangkat 2 ya. Sebentar, saya tulis atalnya aja di sini ya, supaya atau dikuadratin dulu. Nah, ini sama dengan, berarti apa bentuknya? 4. Apa kan? 4x kuadrat ditambah 1/4x kuadrat, 1/4x kuadrat. Ini dikali ini. Tambah 2 dulu. Terus ditambah 4x kuadrat. 4x kuadrat. 1/4x kuadrat. Ya. Boleh. Habis itu ini yang kamu turunin ya. Iya, Bu. Ya. Kemudian baru G aksennya adalah sama dengan, berarti 8 ya? 8x ya? Ya, 8x. Dikurang 2/4x. 2/4. 2/4 per 2. 2/4 per 2 ya? Iya, Bu.
1/2 X pangkat 3 ya. Sama. Bener nggak? Sama kan? Ini nggak saya? Coba deh. Bener. Nah, ini kemudian diganti sama kok nih. Sama ya? Ini kan 8 tuh. Ini 8X. Kemudian ini 2 dibagi 4 kan 1/2 kan? 1/2 X pangkat 3. Ya. Kemudian angka berikutnya ya udah ini sama. Oke, boleh. Terus yang G ya, sekarang ya. Yang G. Saya mau tanya sama... Bu, bentar Bu, Ya, pause dulu boleh. Bu, pause dulu. Nah, Pause dulu Bu, jangan lanjut dulu Bu, bentar. Saya masih memahami yang F. Boleh nggak? Joanna, berarti FC nggak di dalam ya? Iya Bu, kayaknya tadi wifi tiba-tiba mati Bu katanya. Oh. Jadi keluar Zoom. Ya Bu. FC, ini ada. Ya Bu, udah Bu, wifi-nya. Oke. Ya. Sempat lama nggak? Enggak kan? Nggak kok, nggak terlalu. Oke, ya. Udah, Prama? Udah, Bram? Sekarang yang G ya. Bu, Apa? ini turunan 1/4X kuadrat jadi 1/2X pangkat 3 tuh gimana? Turunan pecahan gimana? X-nya naik ke atas dulu kan, Prama? X-nya naikin ke atas. X-nya naik ke atas. Jadi ini 1/4 X pangkat min 2. 1/4 X pangkat min 2. X-nya aja yang naik ke atas. 1/4X. Oh. Ya. Jadi N-nya min 2. N-nya min 2. Ya. Jadi ini adalah, yang ini sama ya. Tapi yang X-nya ini, saya pindahin ke atas. Karena turunan kalau X-nya ada di bawah, nggak boleh. Dia harus ke atas. Tapi pangkatnya jadi min. Nah, begitu. Udah yang G ya. Yang G, saya mau tanya sama siapa ya? Nesya. Oh, oke. Halo? Udah? Oke, Nah, yuk. udah. Nesya, kamu pakai rumus apa? Pakai cara apa? Yang G. Nggak tahu namanya, Bu. Ya udah Yang pakai kayak pakai perkalian, pakai aturan rantai. iya kayaknya yang perkalian deh.
Perkalian, oke. Turunan F pakai perkalian, pakai rumus perkalian ya. Oh, yang G. F, yang G, pakai rumus. Yang ini kayaknya yang A kali N. Dan itu yang P. Ya. Kalau turunan F kan perkalian dua fungsi nih, ya kan? Dan ini 2x pangkat 3 kan, dikali sama akar bla 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 ini ya. Nah ini F, artinya fungsi F, itu kamu pakai rumus perkalian dua fungsi kan, karena ini realnya memang perkalian dari dua fungsi. Dan ini 2x pangkat 3 kan nggak mungkin dimasukin ke dalam akar kan? Maka ini dianggap perkalian dua fungsi. Kemudian, tapi yang ini kan yang di depan U ya, yang belakang jadi V kan, ya? Iya. Nah, V-nya ini kamu turunin pakai, dan V diturunkan dengan rumus aturan rantai ya? Iya. Rantai, ya. Nah, sekarang berarti kita lihat dulu U-nya ya, satu persatu supaya jelas yang lainnya juga. U-nya kita ambil dulu ya, ini sebagai U, yang di depan itu sebagai U. Nah, ini kita turunin, turunannya apa? Turunan U. U aksen jadi. U aksennya 6x kuadrat. U aksen sama dengan 6x kuadrat ya. X kuadrat saya copy dari sini dulu. Ya, kemudian V-nya berarti yang akar ya. Kita ambil V-nya yang ini. Ini adalah V sama dengan, nah kemudian V aksennya memakai aturan rantai. Bentar, Nesya. Oh, sebentar. Ini diubah dulu jadi pangkat pecahan ya, pangkat setengah ya. Pangkat 1,5. Setengah dong. Setengah dong. Iya, setengah tuh 1/2 maksudnya di sini. Oh ya, 1/2 itu setengah bacanya Nesya. Iya. Pangkat dulu, pangkat setengah. 1/2. Ya, kemudian baru V aksennya sama dengan, berarti V aksennya setengah turun dulu ya. 1/2. Iya, turun. 1/2 dalam kurung. Dikali ini ya. 8x kuadrat. Iya. Pangkatnya jadi berapa? Min Ya. setengah. Min setengah. Habis itu dikali sama? Dikali sama? Min 2x. Min 2x, betul. Turunan dari U-nya ini ya? Iya. Ya, turunan dari yang di dalam kurung. Oke. Kemudian ini bisa disederhanakan nih. Min 2 dibagi 2 ini bisa dicoret ya? Nah, berarti ini saya bisa ubah jadi, ini pangkat min setengah, saya pindah ke bawah ya. Jadi di sini adalah min x dibagi akar ini di bawah ya. Nah, ini saya copy dari sini aja, karena pangkatnya min setengah, maka saya jadikan pangkat positif, berarti dia pindah ke penyebut ya. Jadi 2-nya sama per 2 ini udah dicoret, jadi tinggal min x pembilangnya. Kemudian ini karena pangkat min setengah, berarti dia menjadi akarnya ada di bawah. Baru kemudian sekarang turunan yang F-nya ya. F aksen 2. Ya, F aksennya. Nah, ini saya tulis dulu rumusnya supaya sambil menghafalkan rumus ya. F aksen X-nya berarti U aksen, apa nih, Chef? U aksen dikali P, ya. V kemudian tambah ke V aksen kali U. Oke. Ini X. Ya. Sama dengan
Nah, U aksennya tadi kita dapat 6X kuadrat. Nah, ini kita copy aja. 6X kuadrat dikali sama P-nya yang ini, akar 8 kemudian ditambah sama ini ya. Ini dikali sama U berarti ini ya. Ini karena dikali saya tulis di ya udah di sini. Dikali. Nah, seperti itu. Kemudian bisa disederhanakan, ini kali aja naik ke atas ya. Iya. Ya, ini dikali ke atas. Itu berarti pangkatnya jadi 4 ya? Jadi 4. Ini sama dengan yang ini tetap ya. Ini tetap. Kurang ya jadinya ya. Karena ini ada min di sini dikali sama ini. Jadi min. Saya copy yang ini aja. Saya angkat aja. Ya, enggak kepanjangan. Ini hilang, kemudian ini jadi X pangkat 4 ya. Ini jadi 4. Aduh. Nah, seperti itu ya. Untuk terakhirnya ya. Nah, baru kemudian karena yang ditanya F aksen 2, berarti ini X-nya semua kita ganti dengan 2. Kamu ketemunya berapa, Naisha? Naisha. Naisha. Ya, gitu ya. Kemudian sama dengan, nah ini tinggal hitung ya, 2 pangkat 2. Itu dikerjakan dulu ya, pokoknya pangkat. Nah ini, hati-hati ya, kalau ada perkalian dan pangkat, maka kerjakan yang operasi pangkat dulu, karena operasi pangkat itu lebih kuat daripada operasi perkalian. Jadi urutannya adalah pangkat sama akar itu kerjakan dulu. Berikutnya, operasi berikutnya adalah kali sama bagi. Nah, yang paling lemah operasinya adalah yang kurang sama tambah itu ya. Maka ini pangkatkan 2 dulu. 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 4 dikali 6 dulu. 4 dikali 6 berapa? 24. 24. Kemudian ini 8 dikurangi 4 itu 4 ya. Akar 4 berapa? Berarti dikali berapa akar 4? 2. Kemudian min yang ini menjadi 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 berapa? Ayo. 16, Bu. 16 dikali 2? 32. 32. Oke. Berarti pembilangnya 32. Kemudian penyebutnya adalah 4 ya? Kok 42 ya? Akar 4. Ya, akar 4. Jadinya ini 48 ya? 48 dikurangi 16. Berapa tuh? 16. 32 ya? Ya, itu jawabannya yang G adalah 32. Apakah jelas yang G? Ada enggak pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Bu, bentar Bu, saya nggak ada pertanyaan tapi di pause dulu aja Bu. Bentar, saya masih nyatet.
Jadi minggu depan itu kita pakai buat retest ya, latihan ulangan di psikologi ya. Jadi kalian pelajari lagi turunan dari awal itu ya, turunan yang memakai konsep limit itu mencari kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, kemudian mencari gradien gitu ya, memakai limitnya yang delta x mendekati 0 itu ya. Kemudian pelajari lagi rumus 1 sampai rumus 4 ini ya, terutama pemakaiannya. Maksudnya tipe soalnya seperti apa, saya harus memakai rumus yang mana. Itu supaya nanti pas ulangan kalian udah mahir, langsung cepat memutuskan, oh ini pasti rumus 1, oh ini pasti rumus 4 gitu ya. Jadi kecepatan itu yang penting supaya kalian banyak waktu buat cek lagi. Karena kalian itu biasanya adalah karena kurang berlatih, jadi kurang yakin ya, ini pakai rumus yang mana gitu. Karena kurang berlatih maka tambah lagi waktu buat berlatihnya. Kemudian kecepatan ya, kecepatan menghitung itu juga harus dipelajari lagi. Kemudian lagi aljabar ya, aljabarnya kayaknya banyak yang mengatur. Hitung-hitungan ya, terutama pangkat pecahan. Kalau pangkat min itu berarti nanti harus pindah kemana supaya jadi plus, gitu. Oke ya, kita lanjutkan yang H ya. Satu lagi nih. Yang H, saya mau tanya sama Jalu. Jalu? Ya, Bu. Ya, kamu pakai rumus yang mana? Pakai cara apa? Yang perkalian, Bu. Perkalian? Oke. Kalau misalnya ini langsung memakai rumus keempat aja, aturan rantai, kira-kira bisa nggak Jalu? Kalau misalnya ini langsung pakai aturan rantai aja. Bisa kali, Bu? Bisa. Kenapa? Kenapa bisa? Karena? Soalnya akarnya, itu akar 3 ya, Bu? Akar pangkat 3, ya. Ini gini ya. 4 dikali akar pangkat 3 dari 3x kuadrat min 4 pangkat 2 itu ya. Jadi gini, Jalu sama yang lainnya juga ya, perhatikan. Bedanya yang H sama yang G. Karena ini nanti berkaitan sama kecepatan kalian menghitung. Nih, kita mau melihat bedanya ya. Yang G sama H. Kalau yang G, ini kita memakai rumus perkalian. Yang ini ya, rumus perkalian. Kenapa? Karena yang di luar akar itu memiliki unsur X, ada variabelnya, maka dia dianggap sebagai fungsi. Kemudian kalau yang H, yang di luar akar itu hanya konstanta, 4 aja, nggak ada unsur X-nya, maka ini kita anggap bukan fungsi, tetapi dia kita anggap sebagai A, konstanta, gitu ya. Maka supaya proses kita menghitung lebih cepat, kita langsung memakai aturan rantai. Jadi ini langsung 4-nya langsung jadi konstantanya si U ini ya. Nah, jadi ini saya nggak usah pakai U kali V ya. Nah, ini perhatikan. Di sini kita anggap memakai aturan rantai. Langsung ya. Jadi aturan rantai itu kan tadi apa? U ya. Nah, yang kita anggap jadi U adalah yang di dalamnya. Nah, ini kita jadikan dulu. Jadi apa ini? Akarnya diubah dulu jadi apa Jalu? 4-nya tetap ya. 4. Kemudian ini jadi U ya. Saya copy. U-nya pangkat berapa Jalu? Tahu. U-nya pangkat berapa? Ini kan akarnya ini dijadikan pangkat pecahan kan? Iya. Ya, nah sekarang berarti
2/3, Bu. 2/3 ya. Jangan terbalik ya. Pokoknya pangkatnya si akar ini jadi penyebut ya. Ini jadi 2/3, jangan 3/2, jangan kebalik pokoknya. Nah, ini sebagai U yang di dalam kurung ini. Ini adalah U. Nah, kemudian ini kita turunin jadi ya, U aksen. U aksen sama dengan U aksennya apa aja lu? 6X. 6X ya. Ya. Kemudian sekarang F aksennya. F aksennya adalah kita pakai aturan rantai ya, jari ya. Nah, perhatikan. Turunannya dari sini, nih, pakai aturan rantai jalur. 4-nya kan konstanta, biarin aja, udah biarin ditulis. Jadi dia berfungsi sebagai A ya. Berarti 4 dikali A dikali N ya. Nah, N-nya berapa jalur? 2/3. 2/3. Nah, ini berarti 2/3-nya kita turunin ke sini, kemudian dikali sama U pangkat N-1 ya. Aduh. Copy, salah pencet. Copy. 2/3 dikurangi 1 jadinya berapa, Jalu? Min setengah, Bu. Min setengah. Kok min setengah? Oh, min 1/3, Bu. Nah, jangan keliru ya. Hati-hati nanti pas ulangan. Waktunya mepet, maunya buru-buru jadi keliru. Sayang deh. Dikali U aksen ya. U aksennya tadi 6X ya. Berarti dikali 6X. Kemudian ini masih bisa disederhanakan. Nah, ini disederhanakan dulu ya. 3 sama 6 bisa dicoret ya. Ini jadi 6 dicoret, kok di sini? Kamu salah tempat kamu. Bukan di sini tempatmu. Di sini. Nah, 6 sama 3 dicoret jadi 2 ya. Berarti 4 dikali 4. 16 ya. 16X per, nah ini kan pangkat min ya. Saya pindah ke bawah. Kemudian dia jadikan akar pangkat 3. Karena 1/3 ya. Nah, jadikan seperti ini tinggal copy aja. Nah, seperti itu. Baru kemudian kita hitung F aksen 2-nya. Copy sini dari sini tuh. F aksen 2 sama dengan berarti X-nya semua diganti 2. Ya. Jadi 16 kali 2. Kemudian ini 2 kuadrat dulu ya. Nah, sama dengan, ya, berarti 16 kali 2 berapa? 32. 32 dibagi. Ini berarti kan 2 kuadrat dulu ya, Jalu ya. 2 kuadrat 4. 4 kali 3 berapa, Jalu? 12. 12 kurang 4? 8. Akar pangkat 3 dari 8? 2. 2. Ya udah, hasilnya 16 ya. 16. Nah, seperti itu jawabannya. Caranya lebih cepat, Jalu ya, daripada kamu memakai cara yang seperti di G tadi. Jadi, ingat, pokoknya kalau sepertinya perkalian 2 fungsi, tetapi kalian lihat yang di luar akarnya, dia memiliki X atau enggak. Kalau enggak memiliki X, berarti dia jangan dianggap sebagai fungsi ya. Maka dia sebagai nilai A, konstantanya si ini, akar ini, gitu. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang perbedaan anak banyak.
perbedaan dan kesamaan rumus 1 dan 4. Rumus 1 itu apa? Y sama dengan A X pangkat N ya. X pangkat N. Nah, kemudian ini turunannya adalah Y aksen sama dengan A dikali N dikali X pangkat N-1 ya. Nah, ini N-nya min 1. Nah, sekarang kita mau lihat yang rumus kedua. Rumus keempat. Rumus keempat itu rumus 1. Nah, bedanya adalah rumus 4 itu sekarang sebenarnya rumus 4 itu pengembangan dari rumus 1. Ini X ini berubah menjadi sebuah fungsi. Nah, ini X ini saya ganti menjadi misalnya suatu fungsi HX deh. Nah, seperti itu. Maka karena HX itu fungsi, berarti kalau diturunin kan pasti ada ya. Misalnya deh saya kasih contoh dulu deh, kalau misalnya di sini adalah 2X pangkat N, oh berarti ini 2X kan bukan X doang. Berarti ini udah ada turunannya ya, ada nilai turunannya, berarti ini harus dikali sama turunan yang turunan 2X itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya rumus 1 dan 4 itu sama. Ini saya tulis HX dulu. Karena dia berupa fungsi ya. Maka di sini ini juga HX. Supaya kalian nggak bingung nanti. Ini dikali sama H aksen ya. Jadi gini, rumus 1 dan 4 itu sebenarnya awalnya itu sama. Jadi rumus 4 itu pengembangan dari rumus 1. Rumus 1 itu kan kita selalu menurunkan dari X pangkat N gitu ya. Nah, ternyata kok nanti tiba-tiba ada, nah ini perhatikan bentuk yang ini ya. Ini bukan X, Bu, yang pangkat 2/3, tetapi 3X kuadrat min 4. Nah, maka muncullah rumus keempat ini. Maka dia terakhir harus ada turunan dari yang di dalam kurung ini, dikali sama turunan yang di dalam kurungnya ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini X ini kita anggap sebagai HX juga boleh. Kalau X ini kita anggap sebagai HX, berarti HX adalah X. H aksen X adalah turunan dari X berapa? Turunan X berapa? Kamila, turunan X berapa? Ini misal 0 ya, 0. Kok 0? Misal 1. saya tuh 1 ya. Coba. Ya. Di rumus 1 itu saya misalin X itu sebagai HX-nya. Sama dengan X gitu ya. Maka H aksen X-nya adalah turunan dari X. Sama dengan turunan X berarti berapa? 1 kan? Nah, coba kalau misalnya kita memakai rumus keempat, kejadian soal kayak nomor yang atas ini, tapi kita menurunkan pakai rumus yang keempat. Karena di sini HX-nya adalah X, H aksen X adalah 1, berarti ini dikali 1 kan? Dikali sama H aksen X di sini, dikali 1. Nggak ngaruh ya, ini sama aja nggak dikali dengan apapun. Karena HX-nya adalah X, turunan dari X adalah 1. Jadi mereka sebenarnya sama ya. Maka nanti kalau kalian ketemu bentuk yang ada akar-akaran seperti ini, kemudian di depannya adalah suatu angka tertentu, nggak punya X,
Berarti anggaplah dia sebagai A. Anggap dia A kayak di rumus 1 ya. Karena rumus 1 dan 4 itu sebenarnya sama. Hanya bedanya di mana? Bedanya adalah yang pangkat N ini, kalau yang di rumus 4, itu dia berupa fungsi. Nah, ini seperti ini ya. 3x kuadrat min 4, gitu. Bukan hanya X saja. Tetapi kalau rumus 1 itu misalnya yang ini. Nah, di sini yang berpangkat N itu hanya X doang. Gitu. Jadi lebih kecil lagi. Jelas ya? Supaya nanti nggak keliru-keliru. Apakah masih ada pertanyaan sampai yang H? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nah ini nanti kalian upload di Classroom kalian ya. Saya buatkan tempatnya dulu. IPS 2. Deadline-nya mau jam berapa? Tugas latihan 2 nomor 2. Kemana aja Bu? Jam 9:30. 9:30? Oke. Menentukan hubungan dengan rumus. Tenggat hari ini ya, hari Rabu. Sekarang tanggal berapa? 23 ya? September. Jam 10, berarti 9.30 malam. Oke. IPS 2, tenggatnya saya buat dulu. Hari ini 23 jam 9:30 biar nggak keliru. 9:30 itu 21 ya, 21. 30. Rumus latihan 2. Ya, kalau misalnya sekarang kalian sudah selesai, mau upload sekarang juga bisa. Jangan terlambat ya. Ini sudah saya tutup ya, Word-nya. Ini saya tutup. Bu. Yang A sampai D dong, Bu. Ditunjukin, saya mau screenshot. A sampai D. Dah. Dah? Next. Dah. Nah, udah Bu. Kasih Bu. Oke. Minggu depan kita latihan ulangan, pretest ya, pretest. Maka pelajari rumusnya, diingat lagi. Terutama yang limit kemarin ya, yang pakai konsep limit, pasti udah lupa lagi kan. Jadi nanti soal-soal di psikologi itu untuk acuan kalian ulangan minggu depannya lagi ya, supaya kalian ada bayangan soal-soalnya itu seperti apa. Jadi nanti bentuknya adalah PG dan uraian ya. Tetapi minggu depan karena masih latihan ya udah PG semua nggak apa-apa. Tapi nanti ulangannya minggu depannya lagi itu ada uraian. Uraiannya ada 2 seperti biasa ya.
Tapi untuk minggu depan untuk latihan aja itu bentuknya PG semua supaya kalian langsung bisa tahu oh saya dapat berapa gitu ya. Itu aja. Sekarang kita tutup dengan doa.